berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Hari ini, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Permenungan kita diambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 12-15. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh memimpin dia ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Lalu setelah itu, Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil Allah, dan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara terkasih, sekalipun kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus dan dibaptis menjadi Kristen, kita tetap terus-menerus membutuhkan pertobatan dan pembaharuan kesetiaan kita pada Injil. Apa artinya? Intinya, kita perlu terus-menerus mengenali dan mewaspadai kejahatan-kejahatan di dalam diri kita dan di sekitar kita, baik yang kecil maupun yang besar, dan berusaha meninggalkan kejahatan itu. Tapi, tidak cukup jika kita hanya berusaha untuk berhenti berbuat kejahatan. Karena kita akan digoda lagi, sampai kita jatuh. Maka percaya pada Injil berarti kita harus berpaling kepada Kristus, mendekati Dia dan bersatu dengan Dia, berharap pada perlindungannya, pembebasannya, dan penyembuhannya. Hantu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan betapa pentingnya kita mengenal kuasa Kristus yang membebaskan kita dari cengkeraman dosa. Dan memang salah satu alasan penting mengapa kita mau mengikuti Kristus, karena kita menyadari bahwa kita ini pendosa. Kita membawa kodrat sebagai pendosa di dalam diri kita, hingga dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari cengkeraman hukum dosa itu. Santo Paulus mensharingkan pengalaman kedosaannya dan bagaimana ia dibebaskan oleh kuasa Kristus. Paulus menulis pengalaman tersebut di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 15-25 sebagai berikut. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan lagi aku yang melakukannya, tapi dosa di dalam aku ini yang melakukannya. Di dalam batinku ini, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku ini menjadi tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara terkasih, menurut pengalaman Paulus, pertobatan hanya mungkin jika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itulah Yesus bersabda, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan hanya bertobat saja, tapi percaya kepada Injil, kabar gembira bahwa Yesus Kristus adalah pendamaian atas dosa-dosa kita. Orang yang sering bermain-main dengan godaan akan mudah terseret kepada kejatuhan dan kebinasaan. Maka kita harus mewaspadai kecenderungan yang satu ini, kecenderungan yang berbahaya. Pada suatu hari ada seorang ayah yang berulang kali mengingatkan larangannya kepada anaknya yang suka bermain-main di sungai yang deras. Ingat nak, kamu jangan sekali-kali berenang di kanal yang deras airnya itu. Baik Bapak, sahut sang anak. Tapi sore hari anak itu pulang ke rumah dengan baju yang basah kuyup karena dia berenang di kanal yang berbahaya itu. Mengapa kamu melanggar perintah saya, padahal
kamu sudah diberitahu. Maaf ayah, saya tidak bisa menahan godaan untuk tidak melompat ke dalam kanal karena saya sudah memakai baju renang ini. Kenapa pula engkau memakai baju renang padahal engkau tidak berencana untuk mandi di kanal? Begini ayah, sebenarnya saya membawa baju renang ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Siapa tahu saya tidak bisa menahan hasrat untuk melompat ke dalam kanal itu. Saudara terkasih, seringkali kita berjanji setia, kita mau menyatakan setia, tapi kita memberikan izin kepada sang penggoda untuk tinggal dalam hati dan pikiran kita. Kita mengizinkan dia untuk menggoda kita. Sudah terkasih, pada masa prapaskah ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan segi ini. Memperhatikan kejahatan-kejahatan di dalam diri kita, tapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan kita untuk membiarkan dan mengizinkan sang penggoda itu bercokol di dalam hati dan pikiran kita. Yesus bersabda, kerjaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.